بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita jadikan kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, marilah kita jadikan kesempatan yang berbahagia ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan upaya yang terus-menerus kita lakukan, menjalankan, memenuhi, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan dengan menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Salat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, khususnya di hari yang mulia di tanggal 10 Muharram ini, marilah kita mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam, begitu juga dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 3 anugerah kemuliaan yang Allah turunkan kepada kita yang harus kita jaga terus-menerus. Anugerah yang pertama adalah anugerah kemuliaan sebagai manusia. Kita diciptakan sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah kemuliaan yang tiada tara, lebih-lebih ketika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Betapa tidak, sebelum diciptakan manusia tidak berarti apapun, dan bahkan belum bisa disebut sebagai apapun. Maka kemudian begitu diciptakan sebagai manusia, berarti kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adama wa ja'alnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, yakni manusia. Kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang sebaik-baiknya, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa kemuliaan manusia itu terletak pada hati dan akal pikirannya yang sehat. Dengannya manusia dibedakan dari binatang, dan di samping itu manusia juga dibekali dengan quwwatul ikhtiyar, yakni kemampuan untuk memilih yang terbaik dalam kehidupannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kepada manusia agar memilih untuk bersyukur atau kufur. Namun dengan konsekuensinya masing-masing harus mampu dijalankan sebagaimana pilihan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada kalanya manusia ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Surat Al-Insan ayat 3. Maka kemuliaan sebagai manusia haruslah kita jaga dan harus kita pertahankan dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya menggunakan nikmat Allah berupa pikiran sehat untuk selalu berpikiran yang positif. Kemudian menggunakan nikmat pandangan yang Allah berikan pada tubuh kita, hendaknya kita gunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Kemudian menggunakan nikmat pendengaran yang Allah berikan pada diri kita, guna untuk menyimak ayat-ayat Allah dan juga nasihat-nasihat kebaikan, sehingga kita mampu untuk berupaya melaksanakan setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya jika tidak, maka manusia akan jatuh derajatnya di bawah level binatang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Kemuliaan yang kedua yang harus dijaga oleh manusia adalah berupa anugerah kemuliaan dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan pada poin pertama, bahwa anugerah kemuliaan sebagai manusia harus dijaga dan dipertahankan. Maka hendaknya disempurnakan lagi dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita dalam salat, maka kita membaca surat Al-Fatihah yang diantara ayatnya adalah kita memohon agar kita selalu senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa seorang muslim harus selalu meminta hidayah? Padahal mereka telah menerima kebenaran Islam. Dalam hal ini Imam Al-Baghawi menerangkan bahwa doa itu bermaksud untuk memohon agar kita ditambah hidayah taufik dan juga diteguhkan oleh Allah dalam pelaksanaannya. Karena orang yang sudah menerima Islam sebagai agama yang benar itu mendapat hidayah atau irsyad, kesadaran akan kebenaran Islam, namun masih butuh hidayah yang lainnya, yaitu berupa hidayah taufik, yaitu pertolongan Allah agar kita bisa melaksanakan apa yang telah diterimanya sebagai kebenaran. Karena kita melihat bahwa betapa banyak orang yang mengaku sebagai seorang muslim tetapi ternyata belum mampu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada satu doa yang harus kita panjatkan kepada Allah terus-menerus agar kita selalu senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan, dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang kita minta dalam doa itu adalah agar ditolong dan dikuatkan oleh Allah untuk menjalankan ajaran Islam yang sudah kita terima kebenarannya, dan juga agar kita dijauhkan dari jalan orang-orang yang diberkahi dan juga yang tersesat. Oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dalam rangka agar kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berusaha mengamalkan dan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah agar selalu diberi hidayah taufik, pertolongan untuk bisa mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita mencari lingkungan dan juga pertemanan atau kawan-kawan yang bisa mendukung dan memotivasi keislaman kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian anugerah kemuliaan yang ketiga yang harus kita jaga adalah anugerah kemuliaan dengan selalu senantiasa menunjukkan keistiqomahan dalam kehidupan kita. Ketika berada di Madinah, Rasulullah SAW mendapati kaum Yahudi berpuasa di hari ke-10 Muharram. Maka beliau bertanya kepada kaum Yahudi, kenapa kalian berpuasa? Kemudian mereka menjawab, kami berpuasa karena mengagungkan bulan ini, karena di dalamnya Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Nabi Muhammad kemudian bersabda, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Kenapa Nabi bersabda begitu? Menurut Ibnu Qayyim, Nabi Musa alaihissalam berpuasa Asyura karena bersyukur atas nikmat Allah atas kemenangan kaum beriman. Oleh sebab itu yang berhak mengklaim sebagai penerus ajaran Nabi Musa adalah Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus lebih berhak untuk menjalankan puasa Asyura untuk mensyukuri kemenangan seluruh kaum beriman atas kaum kafir. Sedangkan kaum Yahudi tidak berhak mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa yang sejati karena mereka telah banyak meninggalkan ajarannya, sehingga Al-Quran menyebut mereka sebagai kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari peristiwa tersebut pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa hidayah dan ketaatan itu harus dipertahankan selama-lamanya. Dan untuk tingkat individu, maka harus dipertahankan sampai mati. Dan untuk level keumatan, maka harus dipertahankan sampai kapanpun hingga bumi dan seisinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak demikian, maka pengakuan dan klaim sebagai pengikut Nabi Musa atau Nabi Muhammad SAW tentunya adalah klaim yang palsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Surat Al-Hijr ayat 99. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah istiqamah seperti apa yang diperintahkan kepadamu bersama orang yang kembali kepada Allah bersamamu, Dia. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha mengawasi terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 112. Maka untuk mempertahankan iman dan hidayah, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah wajib bagi kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Yang kedua, hendaknya kita selalu istiqamah bersama orang-orang yang konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melampaui batas, dan juga jangan sampai tidak melampaui batas dalam pelaksanaan setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan tidak menambah apa yang bukan dari ajaran Islam dan tidak pula mengurangi apa yang sudah menjadi ajaran Islam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita berupa petunjuknya, hidayah taufiknya, agar kita selalu senantiasa berada di jalan yang benar. Dan mudah-mudahan kita mampu mempertahankan agama ini dengan sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan masyarakat kita pun akan menjadi sadar dengan agama yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والرضا والعفو والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.